Yo, halo! Kali ini ada handphone dari Samsung yang populer pas baru-barunya Android masuk ke Indonesia. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Y atau Young. Pokoknya tipe GTS 5360. Setahu saya, ini tuh handphone Android murah dari Samsung waktu itu. Jadi lumayan banyak nih peminatnya. Dan ini juga jadi handphone Android pertama yang saya punya. Jadi kalau menurut saya cukup legend nih. By the way, ini saya beli lewat toko Pak Edi, harganya tuh cuma 95.000 aja. Dari keterangannya ini kondisinya random dan sedapetnya. Waduh, gambling nih. Moga aja hoki ya. Oke, gak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapet handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada perbukuannya, kayak panduan cepat gitu. Ada yang bahasa Inggrisnya juga. Masih ada kartu garansinya nih. Kayaknya sih udah hangus ya. Dan ada semacam promo gitu dari operator Telkomsel. By the way, dulu mahal juga nih. 2.500 cuma dapat 20 MB. Lanjut, dapat disk yang model kecil kayak gini. Isinya software dukungan buat PC gitu. Dapat micro SD dan adapternya nih. Dari merek SanDisk kapasitas 4 GB. Tapi adapternya ini dari merek Samsung ya. Lumayan lah. Terus ada stiker IMEI. Dapat baterainya dengan kapasitas 1200 mAh. Kelihatannya sih masih aman nih. Dan dapat charger yang udah nyambung sama kabel micro USB. Untuk outputnya 5 volt 0,7 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi, tapi kayaknya ini nggak full set bawaan ya. Ya udahlah, itu aja yang ada di dalam box dari Samsung Galaxy Y. Lanjut, cek unitnya. Ih, jadi nostalgia banget ya. Ini saya dapat yang warna putih. Kalau nggak salah punya banyak warna nih handphone. Terus ini kelihatannya masih baru gitu ya. Masih ada tempelan-tempelan plastik di depan, belakang, sampai ke samping-sampingnya nih. Banyak banget yang mau dikletek aja. Nah, jadi bentukan handphonenya kayak gini. Perasaan dulu nggak sekecil ini deh. Sayanya sih yang numbuh gede. Dan sekarang kebiasaan sama handphone-handphone gede kali ya. Tapi ini beneran kerasa kecil banget sih. Di bagian depannya ini ada layar 3 inch, atasnya ada tulisan Samsung, sensor, dan earpiece. Kalau bawahnya ini ada tombol kapasitif, menu, dan back. Terus tombol Physic Home yang agak kotak ya. Di bagian sisi kanannya ada tombol power, sisi bawahnya ada mikrofon, dan buat buka back covernya. Sisi kirinya ada tombol pengatur volume, dan ini buat cantolin gantungan atau strap gitu. Di bagian atasnya ini ada lubang jack audio, dan ini dari gambarnya pasti lubang micro USB. Yang ditutup gitu ya. Duh, risih banget nih kalau dibuka. Nah, kan beneran patah. Untuk bagian belakangnya kayak gini, ada kamera 2 megapiksel, sampingnya lubang speaker, dan ada tulisan Samsung. Untuk modelnya ini dia masih ngebulet-bulet gitu, enak buat digenggam, gak licin, karena bahannya ini pakai plastik glossy gitu. Dan enteng ya bobotnya, gak sampai 100 gram. Kalau back covernya ini dibuka, di dalam sini ada slot mini SIM. Untuk slot micro SD-nya ada di samping sini, jadi nggak perlu lepas baterai ya. Dan di sini ada keterangannya gitu, model GTS 5360 masih dibuat di Vietnam. Terus ini masih ada segel sein, mantap. Tapi jujur aja, saya masih agak khawatir sih sama kondisi handphonenya. Walaupun secara fisik masih kayak baru ya, tapi kan nggak tahu nih gimana untuk yang lainnya. Jadi coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Waduh, ternyata siulannya tadi itu karena lemah baterai nih. Harus dicas dulu ya. 2000 years later. Nah, ini udah saya charge sampai full, aman. Dan inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy Y S5630. Udah saya pakein kartu SIM sama micro SD-nya juga. Coba cek ke pengaturan tentang telepon. Handphone ini pakai OS Android versi 2.3.6, yaitu Gingerbread atau roti jahe ya. Ini micro SD bawaannya tadi masih sekitar 3,68 GB. Tapi untuk memori internalnya ini cuma tersedia sekitar 154 MB. Udah kepake 36 MB sama aplikasi-aplikasi bawaan yang lumayan banyak nih.
entah dari Google maupun dari Samsungnya, yang sama-sama nggak bisa di-uninstall. Terus ini saya masukin kartu SIM, sinyalnya masih muncul ya, aman, tapi pakai jaringan 2G. Walaupun handphone ini sebenarnya udah 3G. Ya, karena jaringan 3G-nya udah dihilangin nih. By the way, ini ada bekas SMS gitu dari Telkomsel, bukan dari kartu saya loh, ini 2021 ya. Berarti nih handphone sebelumnya udah aktif dong. Tadi di awal juga nggak ada setup-nya gitu ya, langsung masuk ke menu aja. Oke, coba dulu nih kameranya, dan inilah. Waduh, kok ada peringatan kamera gagal? Wah, ternyata kameranya bermasalah nih. Oke, kita skip dulu ya masalah kamera tadi. Samsung Galaxy Y ini dirilis sekitar tahun 2011 dengan harga waktu itu sekitar 900 ribuan. Tergolong murah karena ini handphone entry level dan sebenarnya handphone Android waktu itu belum sepopuler sekarang. Sesuai namanya, handphone ini emang menyasar anak-anak muda yang mau mulai pakai handphone Android. Termasuk saya sih yang jadiin handphone ini sebagai handphone Android pertama. Dulu tuh alasan pengen nyobain handphone ini ya karena penasaran sama OS Android-nya. Memang kelihatannya waktu itu udah canggih, berasa banyak yang bisa diutak-atik. Tapi dari segi aplikasi atau game kayaknya masih agak kurang. Apalagi waktu itu zaman-zamannya BBM masih booming, dan update status Facebook ada tulisan melalui BlackBerry itu keren. Sedangkan pas saya pakai handphone ini belum rilis tuh BBM Android-nya. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset dari Broadcom BCM21553 ARM11 832 MHz, RAM-nya 290 MB, internalnya 190 MB, GPU-nya Broadcom BCM2763, layarnya 3 inch TFT, jaringannya 3G, baterainya 1200 mAh, dan pakai OS Android 2.3.6. Performa handphone ini sebenarnya emang nggak terlalu spesial ya, tapi dari segi fitur udah cukup lah untuk sekelas handphone murah, apalagi dari merek Samsung. Jujur aja, dulu saya jarang banget pakai handphone Samsung, apalagi pas belum pakai Android. By the way, yang saya suka dari handphone ini tuh keluaran suara speakernya, yang ternyata lumayan loh. Nah, handphone ini buat buka tutup aplikasi sebenarnya udah enak-enak aja, karena waktu itu masih jarang handphone yang satset-satset, jadi ya nikmatin aja. Mungkin dari segi user experience-nya ya, tampilannya ini pakai touch switch yang emang udah khas banget di handphone-handphone Samsung, bahkan selain OS Android. Jadi emang handphone Android Samsung tuh dulu udah punya ciri khas sendiri, dan harusnya sih yang sering pakai handphone Samsung udah biasa, atau mudah lah pas migrasi ke handphone-handphone Android-nya Samsung. Tapi dari dulu tuh emang handphone-handphone Samsung speknya agak pelit dan nanggung ya. Nah, di handphone ini tuh seperti yang saya bilang tadi, dulu pas awal-awal rilis belum banyak aplikasi di Android, tapi udah kelihatan sih bakalan banyak potensi di OS ini. Dulu saya seneng mainin game kayak Winning Eleven atau PES, Fast Racing, terus sama main Game Boy Advance pakai emulatornya. Cuma anehnya, di handphone ini tuh ada beberapa game yang error. Kayak waktu itu saya main Ninja Saga Android, malah gambarnya ada yang hilang-hilangan. Terus main Resident Evil 4, malah kayak muter-muter nggak jelas gitu. Padahal di handphone lainnya yang speknya mirip bisa normal loh. Itu tuh yang bikin saya kesel juga. Nah, sekarang yang bikin kesel tuh kamera di handphone ini. Awalnya saya kira ada masalah di softwarenya, makanya coba-coba pakai aplikasi pihak ketiga. Tapi hasilnya nggak bisa juga. Terus lanjut coba flash ulang firmware-nya. Siapa tahu emang dari sistemnya. Nah, sukses tuh flashingnya. Terus pas coba lagi kameranya, itu hasilnya ternyata sama aja. Tetap ada peringatan kamera gagal. Hadeh. Ya, kalau udah kayak gini, kemungkinan emang dari hardware kameranya yang bermasalah. Loh, kok bisa? Padahal kondisinya kayak handphone baru gitu ya. Bisa aja ini unit yang bermasalah dari awal buka kotak, terus langsung klaim garansi di tempatnya. Jadi ya belum sempat dipakai udah ada kerusakan dari pabrik gitu. Terus handphone ini tuh sebenarnya banyak oprekannya ya. Tapi seperti biasa, saya udah lumayan lama ubek-ubek tentang handphone ini, udah banyak link yang mati. Dan kalaupun dapet nih, ternyata nggak cocok pas diinstal ke unit saya ini. Kemungkinan emang untuk beberapa tipe region yang lain. Soalnya nih handphone banyak jenis dari tipe-tipenya ternyata.
Samsung Galaxy Y ini memang jadi banyak pilihan orang-orang buat cobain handphone OS Android dengan harga yang terjangkau dan fitur yang lumayan. Udah cukup menarik lah waktu itu. Dan karena itu handphone ini jadi banyak penggunanya juga, termasuk saya yang jadi nostalgia banget pas cobain handphone ini lagi. Untuk sekarang handphone ini masih banyak yang jual bekasannya dengan harga murah, tapi rata-rata kondisinya kurang bagus. Makanya saya masih beruntung nih dapetin unit yang kayak baru gini. Walaupun ada minusnya, tapi ya udahlah, buat koleksi masih bagus kok. Sekalian mengenang handphone Android pertama yang saya punya. Oke, jadi itulah handphone Android Samsung yang populer pada zamannya, yaitu Samsung Galaxy Y S5360. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.